Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pada dasarnya, jimat yang diyakini sebagian orang mampu mendatangkan manfaat dan menjauhkan mara bahaya adalah haram dan termasuk perbuatan syirik. Ini berbahaya karena telah menyandarkan nasib dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jampi-jampi, jimat dan pelet adalah kesyirikan. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dalam redaksi lain disebutkan, barang siapa menggantungkan tamimah, ia telah syirik. Hadits riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim, barang siapa menggantungkan sesuatu barang dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, niscaya Allah menjadikan dia selalu bergantung kepada barang tersebut. Hadits riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan di sebagian umat muslim adalah, apakah menjadikan ayat Al-Quran sebagai penangkal diri termasuk perbuatan syirik yang dilarang? Memang, ada orang yang mempergunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai jimat atau tangkal. Ayat Al-Quran ini kadang ditulis di atas kulit binatang. Ada juga yang berbentuk Al-Quran kecil yang dibungkus kain hitam atau kain putih, kemudian dikasih tali, kemudian dikalungkan di leher seseorang atau di lengannya. Atau Al-Quran kecil itu dikantongi dan dibawa kemana-mana atau disimpan di tempat tertentu. Ada juga yang berupa lempengan besi atau tembaga dan yang sejenisnya bertuliskan ayat Al-Quran, lalu digantung di pintu, di mobil, di toko, atau di dinding rumah. Menyikapi masalah ini ada ulama yang membolehkan. Di antara alasannya adalah riwayat yang berasal dari Abdullah bin Ukaim yang disebutkan bahwa barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia diserahkan kepadanya. Artinya jika memakai sesuatu dari ayat Al-Quran, maka akan diserahkan kepada pemilik ayat tersebut, yaitu Allah Ta'ala. Alasan lain yang disampaikan ulama akan kebolehan jenis ini adalah apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Ia memerintahkan anaknya yang sudah baligh untuk membaca doa sebelum tidur. Bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatini wa ayyahturun. Tapi karena anaknya yang masih kecil dan belum bisa membacanya, doa itu ia tulis pada sesuatu lalu dikalungkan di lehernya. Dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah diriwayatkan, pada zaman sahabat Rasulullah SAW ada doa perlindungan diri dari godaan setan yang dianjurkan selalu dibaca oleh kaum muslimin. Sedang bagi anak kecil yang belum mampu membaca, dianjurkan menuliskan dan menjadikan doa tersebut sebagai kalung. Tentu saja fenomena ini mirip dengan praktek jimat. Dan atas dasar itulah, menjadikan ayat Al-Quran sebagai penangkal dibolehkan oleh sebagian ulama. Akan tetapi ada sebagian ulama lain yang melarang penggunaan penangkal semacam itu dengan alasan bahwa dalil yang melarang jimat bersifat umum, tidak ada pengkhususan jimat tertentu. Mereka juga beralasan bahwa Nabi Muhammad SAW sendiri tidak pernah mengajarkan hal seperti itu. Selain alasan itu, larangan penggunaan ayat-ayat semacam itu didasarkan pada sikap preventif atau kehati-hatian, karena dikhawatirkan akan mengundang penulisan doa atau kalimat selain Al-Quran dan Al-Hadis untuk dijadikan jimat. Hal seperti ini cukup banyak terjadi, apalagi banyak masyarakat yang awam terhadap tulisan Al-Quran sehingga susah membedakan dengan tulisan lain. Belum lagi jika ayat Al-Quran dibawa kemana-mana, yang tentunya beresiko melecehkannya karena rentan terbawa ke toilet atau kamar mandi. Maka untuk lebih berhati-hati, sebaiknya tidak menggunakan tulisan-tulisan Al-Quran untuk penangkal atau jimat. Memang ada ramalan-ramalan yang benar-benar terbukti, tapi faktanya jauh lebih banyak yang tidak terbukti.
Sekalipun misalnya ramalan itu benar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya agar tidak mempercayai tukang ramal, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Beberapa orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai dukun-dukun, lalu beliau menjawab, mereka para dukun bukanlah apa-apa. Mereka berkata, wahai Rasulullah, terkadang apa yang mereka ceritakan adalah benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkataan yang nyata, benar, itu adalah perkataan yang dicuri oleh jin. Kemudian dia membisikkannya ke telinga walinya, dukun. Lalu mereka mencampur adukan bersama kebenaran itu dengan 100 kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sebabnya seorang mukmin hendaknya tidak mempercayai perkara gaib yang disampaikan oleh peramal ataupun dukun. Jika ia pernah terjerumus dalam praktek ini atau mempercayai dan menyandarkan nasibnya pada mereka, hendaklah ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak lagi mempercayai, membenarkan perkataan dukun dan peramal. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mendengar. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kita dengan peringatan yang sangat keras dalam sabdanya. Barang siapa yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya kepadanya tentang suatu hal, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Memahami ilmu astrologi ataupun ilmu falak, tentu meramal nasib bukanlah pada tempatnya. Karena tujuan penciptaan bintang-bintang bukan ditujukan untuk mengetahui perkara yang gaib, melainkan petunjuk sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Dan dia ciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 16. Kata petunjuk dalam ayat itu maksudnya adalah agar kita mengetahui arah jalan dan arah kiblat dari letak-letak bintang. Mempelajari teknik meramal sama saja mempelajari ilmu nujum. Semakin mempelajari ilmu nujum, maka semakin tambah dosa-dosanya. Rasulullah bersabda, barang siapa mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maka sesungguhnya ia telah mempelajari cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula dosanya. Semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula dosanya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Daud. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran Surah Al-Falaq ayat 3. Oleh karena itu, cukuplah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan itu Allah akan mencukupkan keperluan kita. Bukankah Allah telah menjanjikan pada manusia dalam firman-Nya, jika kita bertawakal kepada Allah, niscaya keperluan kita akan tercapai dengan mudah atas izin Allah. Dan tidak ada taufik bagiku, melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal, dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surah Hud ayat 88. Pemirsa Khazanah, Bir Barhut atau sumur Barhut di wilayah Hadramaut Yaman ini konon menjadi tempat arwahnya orang-orang kafir calon penghuni neraka. Ketika orang-orang kafir dicabut nyawanya, malaikat membawa arwahnya menuju langit. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk melemparkan arwah itu, dan sumur Barhut inilah yang diyakini sebagai tempatnya. Informasi ini memang terdengar janggal, karena urusan orang-orang yang telah meninggal dunia termasuk perkara gaib, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terkesan seperti cerita mitos dan legenda. Tapi banyak orang memperbincangkannya, bukan hanya orang-orang awam, sampai para ulama pun memperbincangkan sumur Barhut ini. Memang ada hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik air yang terdapat di muka bumi adalah air Zam-Zam, karena air tersebut seperti makanan yang bisa mengenyangkan, dan air tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan seburuk-buruknya air yang terdapat di muka bumi adalah air yang berada di sumur lembah Barhut.
Letak sumur ini di wilayah Hadramaut seperti kaki belalang. Setiap pagi air di sumur itu naik ke atas, dan setiap sore di sumur itu airnya kering karena airnya turun lagi ke dasar sumur. Hadis riwayat Tabrani. Dalam athar sahabat, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ruh kaum beriman ditempatkan ke Jabiyah, dan ruh kaum kafir ditempatkan ke bukit Hadramaut yang disebut Barhut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga mengatakan, sebaik-baik bukit manusia adalah bukit di Makkah, dan seburuk-buruk bukit manusia adalah bukit Al-Ahqaf, yaitu bukit di Hadramaut yang disebut dengan Barhut. Di dalamnya terdapat ruh kaum kafir. Abdullah bin Umar juga mengatakan, sesungguhnya ruh kaum kafir dikumpulkan di Barhut, sebuah lembah di Hadramaut, dan ruh mukmin di Jabiyah. Telaga Barhut ada di Yaman, dan Jabiyah ada di Syam. Para ulama dahulu mensifati sumur ini kedalamannya tak terukur. Tidak ada yang sanggup menuruni sampai ke dasarnya. Mungkin yang dimaksud orang tak sanggup menuruni hingga ke dasarnya adalah tidak ada yang mampu menuruninya tanpa bantuan peralatan canggih. Karena dahulu belum ada peralatan itu. Tak ada yang bisa memastikan apakah yang disebut dengan Barhut oleh para sahabat itu adalah Barhut yang ada di wilayah ini atau sumur lain yang tak diketahui. Tak ada penjelasan para ulama. Namun begitu, banyak orang meyakini inilah tempatnya sumur Barhut di Hadramaut, Yaman. Terkait dengan perkataan para sahabat Nabi itu, ada cerita yang dikisahkan ulama terdahulu. Entah benar ataukah ini hanya sekedar mitos. Dulu, ada seorang laki-laki dari sekitar tempat ini yang mencium bau busuk. Kemudian ia mendengar kabar kematian pembesar-pembesar kafir. Lalu ia menyadari bahwa bau busuk itu tercium dari sumur Barhut. Sumur ini banyak membuat penasaran banyak orang, termasuk orang-orang Eropa. Ada cerita yang menyebutkan bahwa beberapa ekspedisi Eropa untuk mengungkap rahasia sumur Barhut dilakukan. Akan tetapi orang yang turun ke sumur ini tak kembali lagi. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, nama bukanlah masalah remeh. Jika salah memberikan nama pada anak, akibatnya juga tidak sederhana. Saat anak dewasa, anak akan merasakan betapa nama begitu berharga. Jika dia dipanggil dengan nama yang ternyata bermakna buruk, dampaknya akan fatal bagi perkembangan hidupnya. Apalagi nama adalah doa. Lihatlah apa yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendengar nama-nama sahabat-sahabatnya. Rasul menyebutkan dalam sabdanya, Aslam nama orang, semoga Allah mendamaikan hidupnya. Ghifar nama orang, semoga Allah mengampuninya. Dan Usayyah nama orang, telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Bahkan, nama akan membentuk karakter sang pemilik nama. Jika anak diberi nama yang berarti buruk, akan berpengaruh pada karakternya. Dari fakta-fakta ini, Ibnu Qayyim menyimpulkan bahwa berdasarkan sunnah Nabi akan ditemukan bahwa nama-nama berhubungan dengan pemiliknya. Seakan-akan ia memang diambil darinya sesuai dengan karakternya. Ibnu Qayyim kemudian menegaskan, nama bisa mempengaruhi pemilik nama. Maka perhatikanlah hadis Sa'id bin Al-Musayyib dari bapaknya, dari kakeknya. Ia berkata, aku pernah menghadap Nabi SAW. Beliau bertanya, siapakah namamu? Aku menjawab, namaku Huzn, artinya kasar. Beliau bersabda, gantilah namamu menjadi Sahal, yang berarti mudah. Aku pun menolak. Aku tidak akan menukar nama yang telah diberikan oleh bapakku. Ibnu Musayyib berkata, sejak saat itu, sifat kasar senantiasa ada dalam keluarga kami. Hadis riwayat Bukhari.